Halo semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia akan membahas mengenai pengaruh Omnibus Law terhadap sektor pangan dan pertanian, di mana kami juga akan membahas mengenai dampak Omnibus Law ini di bidang serikat pekerja, pengupahan, dan hubungan industrial di sektor pangan dan pertanian. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Rastrelita Yayana dengan NRP 130118099. Hai, perkenalkan nama saya Kamila, NRP 130118018. Perkenalkan, nama saya Margareta dengan NRP 130118021. Halo, nama saya Meriwanat Mikaela dengan NRP 130118056. Omnibus Law atau perampinan aturan terdiri dari beberapa rancangan undang-undang terkait beberapa sektor, tak terkecuali adalah sektor pangan dan pertanian, di mana secara keseluruhan berpotensi mengubah lebih dari 1000 pasal dalam 79 undang-undang yang berlaku, termasuk dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, selain mempengaruhi sektor pangan dan pertanian, Omnibus Law juga mempengaruhi aspek-aspek lain, yaitu termasuk aspek tenaga kerja atau serikat pekerja, aspek pengupahan, aspek hubungan industrial pada sektor pangan dan pertanian. 11 klaster pembahasan. Yang pertama ada penyederhanaan perizinan berusaha. Yang kedua ada persyaratan investasi. Yang ketiga ada ketenagakerjaan. Yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima ada kemudahan berusaha. Yang keenam dukungan riset dan inovasi. Yang ketujuh administrasi pemerintahan. Yang kedelapan ada pengenaan sanksi. Yang kesembilan pengadaan lahan. Yang ke-10 investasi dan proyek pemerintah, dan yang ke-11 adalah kawasan ekonomi. 6 klaster pembahasan Omnibus Law tentang perpajakan. Yang pertama ada pendanaan investasi, yang kedua ada sistem teritori, yang ketiga ada subjek pajak, yang keempat kepatuhan wajib pajak, yang kelima keadilan iklim berusaha, dan yang terakhir ada fasilitas. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh dari perusahaan maupun dari luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab atas pekerja atau buruh itu, guna memperjuangkan dan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh itu serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Serikat pekerja memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap pengusaha dan memperjuangkan perbaikan hak-haknya dan kesejahteraan yang layak bagi pekerja maupun keluarganya. Pengupahan. Upah merupakan suatu imbalan atau balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerja atas prestasi dan jasa dalam kegiatan produksi perusahaan tersebut. Merujuk pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Arbitrase adalah penetapan tingkat upah oleh pemerintah di luar mekanisme pasar tenaga kerja. Tingkat upah ini juga biasa dinamakan dengan work rate. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dan proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada sifat-sifat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura memiliki peran penting memberikan lapangan kerja bagi hampir seluruh angkatan kerja Indonesia. Sektor ini juga memberikan kontribusi yang nyata terhadap total nilai ekspor dan PDB.
Sektor pertanian ini ada 5 subsektor. Yang pertama tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Pengaruh Omnibus Law terhadap sektor pangan dan pertanian. Indonesia berada di posisi 62 dari 113 negara mengenai Indeks Ketahanan Pangan Global di tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit yang setiap tahun dikeluarkan. Meski mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang berada di tingkat 71, ketahanan pangan Indonesia masih tergolong rendah. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga mengalami penurunan. Data ini menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan pangan Indonesia dari 12,89% pada tahun 2014 menjadi 7,66% pada tahun 2009. Prevalensi kekurangan gizi atau populasi di bawah tingkat minimum konsumsi energi makanan menunjukkan presentasi populasi yang asupan makanannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi makanan secara terus-menerus. Klaster penyederhanaan perizinan berusaha dan klaster persyaratan investasi. Pemerintah akan membuat beberapa undang-undang sektor pertanian yang akan diselenggarakan ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah Indonesia berencana memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Persyaratan investasi. Beberapa undang-undang sektor pertanian memiliki kebijakan penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. Klaster penyederhanaan perizinan berusaha. Mengubah paradigma perizinan yang semula berbasis license approach menjadi berbasis risk-based approach atau RBA. Dengan RBA, perizinan di sektor pertanian yang berisiko tinggi akan berkaitan dengan izin-izin yang memiliki dampak lingkungan, keselamatan dan kesehatan manusia, sumber daya genetik, dan keamanan pangan. Dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah menjadikan impor sebagai salah satu sumber pangan Indonesia. Hal tersebut tertera dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 36 Undang-Undang Pangan dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa impor hanya dapat dilakukan jika produksi dan cadangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Tetapi dalam Omnibus Law, pasal-pasal tersebut direvisi menjadi impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan nasional. Hal ini berbahaya bagi petani dan sektor pertanian di Indonesia. Dengan menyetarakan produk impor pangan dengan produksi lokal sebagai sumber penyediaan pangan nasional, sangat beresiko karena Indonesia merupakan negara yang unggul pada komoditas pertanian dan industri seperti kelapa sawit. Namun beberapa komoditas lainnya masih memiliki kapasitas yang lemah. Dengan adanya Omnibus Law, hal tersebut bisa merugikan petani lokal karena produksi pertanian lokal akan terus tergerus dengan masuknya produk impor. Di sisi lain, RUU Cipta Kerja mendukung investasi dan perbaikan sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan sebenarnya Indonesia memiliki potensi daya tahan dan daya saing yang sangat tinggi. Dampak Omnibus Law terhadap serikat pekerja, pengupahan, dan hubungan industrial di sektor pangan dan pertanian secara umum. Pemerintah melalui Omnibus Law ini berencana meleburkan sebanyak 1.194 pasal di 82 undang-undang menjadi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, selama perencanaan Omnibus Law ini, para serikat pekerja merasa dirugikan dengan beberapa peraturan baru terkait pengupahan, yaitu yang pertama, pemerintah akan menghilangkan upah minimum dan menggantinya dengan penerapan upah per jam. Dengan hilangnya upah minimum ini, maka pekerja yang bekerja
kurang dari 40 jam per minggu akan memperoleh upah di bawah upah minimum. Lalu yang kedua, pemerintah berencana akan menurunkan jumlah pesangon. Pesangon yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan dihilangkan dan diubah menjadi tunjangan PHK selama 6 bulan upah saja, yang sebelumnya buruh berhak mendapatkan 36 bulan upah lebih. Lalu selanjutnya, pemerintah mengizinkan melakukan pengangkatan karyawan secara fleksibel. Dengan pengangkatan karyawan yang fleksibel, dapat mengakibatkan PHK yang sangat mudah dilakukan. Lalu yang terakhir, pemerintah memperbolehkan mengontrak karyawan seumur hidup. Hal tersebut menyebabkan buruh bisa dikontrak seumur hidup karena kontrak kerja hanya didasarkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh. Selain dalam pengupahan, Serikat Pekerja berpendapat setidaknya terdapat 5 permasalahan pokok RUU Cipta Kerja yang mengancam keselamatan petani, yaitu yang pertama, Omnibus Law akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agrarian. Yang kedua, RUU akan mempermudah penggusuran dan perampasan tanah rakyat atas dasar kepentingan pembangunan infrastruktur dan bisnis. Yang ketiga, RUU mempercepat arus konversi tanah pertanian demi kepentingan bisnis. Lalu yang keempat, RUU memperbesar peluang diskriminasi hak petani. Dan yang terakhir, RUU Cipta Kerja anti reforma dan agraria dan keadilan sosial. Baiklah, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian-pengertian serta dampak Omnibus Law di sektor pangan dan pertanian itu sendiri, dan juga telah menjelaskan tentang gimana sih dampaknya Omnibus Law terhadap pengupahan tenaga kerja di sektor pangan dan pertanian atau secara umumnya. Nah lanjut, kali ini saya akan membahas mengenai dampaknya pada serikat pekerja itu sendiri. Nah, sebenarnya seperti yang kita ketahui, Omnibus Law ini banyak terdapat pro dan kontranya. Nah, dari serikat pekerjanya sendiri, terdapat kontra atau ketidaksetujuan dari serikat pekerja. Hal yang kontroversial menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI adalah pasal 88 di RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang menurut kajiannya akan menghilangkan peran serikat pekerja dalam penentuan upah tenaga kerja. Lalu ada pula pasal 151 di RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan peran serikat pekerja dalam melakukan negosiasi PHK. Nah, menurut serikat pekerja itu adalah hal yang sangat buruk bagi kemajuan atau masa depan tenaga kerja, karena tanpa peran serikat pekerja, tenaga pekerja ini di sektor pangan dan pertanian tidak akan memiliki kekuatan untuk bernegosiasi, kekuatan untuk tawar-menawar, apalagi dalam hal pengupahan dan PHK. Hal itu tentunya sangat merugikan. Nah, oleh sebab itulah banyak demo-demo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh tenaga kerja bersama serikat pekerja dari tahun lalu, yaitu tahun 2019 hingga bulan April kemarin se-Jabodetabek tahun 2020. Nah, hasil aksi unjuk rasa tersebut melibatkan 50.000 orang yang menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang mengecam sikap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang tetap melakukan pembahasan mengenai Omnibus Law di masa pandemi seperti ini. Nah, kemarin sikap DPR yang diambil yaitu mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan negosiasi dengan pihak serikat pekerja. Namun hal itu dianggap sebagai retorika atau kosong ya, retorika kosong dan mengada-ngada. Karena tentunya pada saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sedang fokus untuk membantu tenaga-tenaga kerja yang sedang mengalami kesusahan dan memperjuangkan hak mereka agar tidak di PHK. Kita bisa lihat gambar-gambar di bawah ini menunjukkan dua gambar di atas menunjukkan demo KSPI pada bulan April lalu yang tentunya menolak Omnibus Law, dan yang kedua mengecam sikap DPR yang tetap membahas Omnibus Law di masa pandemi seperti ini, yang menurut mereka bahwa
DPR atau badan legislatif di DPR ini sengaja melakukannya agar tidak ada sangkut paut atau tenaga kerja atau serikat pekerja ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau ingin merevisi undang-undang ketenagakerjaan atau RUU Cipta Kerja tersebut. Nah, satu gambar yang di bawahnya ini yaitu proses pembahasan Omnibus Law DPR di tengah masa pandemi. Hal ini sangat disayangkan sekali, padahal seharusnya dalam hal negosiasi, harusnya dalam hal yang melibatkan tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah harus ada negosiasi sehingga ketiga pihak bisa berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satunya. Nah, pada kejadian bulan April ini, serikat pekerja menganggap bahwa DPR telah merugikan mereka karena DPR tetap membahas Omnibus Law di masa pandemi seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan industrial dalam Omnibus Law di sektor pangan dan pertanian. Nah, tentunya Omnibus Law itu menganut hubungan industrial Pancasila atau HIP, di mana segala undang-undangnya diatasdasarkan pada sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya saja yaitu pada penyelarasan Undang-Undang Sektor Pertanian ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dipastikan oleh pemerintah harus tetap memperhatikan landasan konstitusional, pembangunan perekonomian nasional dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sosial dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari contoh yang tadi saya sebutkan atau jabarkan, kita bisa melihat bahwa pemerintah tetap membuat undang-undang itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, jadi tidak melenceng dari dasar negara. Walaupun pemerintah mengatasdasarkan atau melandaskan undang-undang yang mereka buat pada Omnibus Law dengan sila Pancasila atau dengan Undang-Undang Dasar 1945, banyak pihak atau pihak yang kontra, serikat pekerja, tenaga pekerja, yang merasa bahwa pemerintah itu sebenarnya melanggar sila-sila di dalam Pancasila dan beberapa undang-undang atau pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Karena di sektor pangan dan pertanian sendiri, banyak pekerja atau petani yang menganggap bahwa pemerintah hanya menguntungkan pihak pengusaha besar atau pemerintah itu sendiri dari kebijakan impornya. Nah, ada kebijakan di dalam RUU Cipta Kerja, yaitu ketentuan pasal 1 ayat 7 UU Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang ketersediaan pangan. Sebelumnya, untuk ketersediaan pangan, undang-undang menyatakan bahwa jika ketersediaan pangan Indonesia tidak mencukupi dari dalam negeri, maka pilihan terakhir atau pilihan keduanya adalah impor. Namun di dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja atau yang terbaru menyatakan bahwa, jadi kita bisa lihat ya, bahwa impor itu kedudukannya setelah produk dalam negeri. Tapi di RUU Cipta Kerja ini, impor kedudukannya disamakan dengan produksi dalam negeri, di mana dapat mengancam masa depan petani atau hasil tani. Atau dengan kata lain, impor akan mudah masuk ke Indonesia. Hasil-hasil pertanian luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia. Dan yang ditakutkan oleh para pekerja ini adalah bagaimana jika petani tidak bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Seperti yang kita tahu bahwa produksi Indonesia sebenarnya belum bisa dikatakan bersaing dengan produk luar negeri. Nah, itu yang sangat ditakutkan oleh para pekerja di sektor pangan dan pertanian, yang dianggap tidak adil dan tidak menguntungkan rakyat-rakyat kecil. Apalagi kita ketahui banyak petani-petani di Indonesia yang tinggal di desa atau petani-petani yang tidak mengerti dengan hukum Indonesia yang bisa saja dibodohi dan dimanfaatkan oleh pengusaha besar dan pemerintah. Ada juga undang-undang di dalam Omnibus Law itu sendiri yang sangat mudah untuk mengalihkan lahan. Jika itu terjadi, maka yang dirugikan tidak hanya petani, tapi masa depan Indonesia sendiri. Namun itu dari pihak kontra.
pihak pro sendiri menyatakan atau pemerintah sendiri juga menyatakan sebenarnya undang-undang di Omnibus Law itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya dengan impor ini, dengan disetarakannya impor, jadi ketersediaan pangan, impor disetarakan dengan ketersediaan pangan di dalam negeri atau dimudahkannya impor, maka ketahanan pangan di Indonesia itu akan semakin kuat karena impor itu akan lebih mudah masuk ke Indonesia. Dan petani juga tentunya dapat bersaing karena sebagai hukum alam kita ketahui dengan adanya persaingan kita itu semakin ingin meningkatkan kualitas kita. Jadi dengan adanya persaingan produk luar, petani tentunya akan meningkatkan kualitas mereka. Lambat laun mereka juga akan dibantu dengan investasi modal dan teknologi karena mudahnya investasi yang masuk ke Indonesia, mudahnya impor yang masuk ke Indonesia. Seperti itu. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama kita ketahui di dalam Omnibus Law terdapat pro dan kontra. Nah, untuk pro-nya sendiri di sektor pangan dan pertanian dengan adanya impor yang dimudahkan, petani impor dan investasi yang semakin mudah, petani dapat akses investasi modal dan teknologi. Dan dengan adanya impor yang dimudahkan, petani di sektor atau pengusaha di sektor pangan dan pertanian mendapat persaingan sehingga kualitas produksinya juga akan semakin meningkat. Nah, di sisi lainnya juga dengan adanya dimudahkan impor, ketersediaan pangan akan juga semakin kuat. Tapi di lain pihak, yaitu di sisi kontra, dengan adanya impor yang dimudahkan, takutnya ini nanti petani atau pengusaha di sektor pangan dan pertanian tidak dapat bersaing dengan baik, dan juga nantinya kalau mereka tidak bisa memproduksi atau memenuhi pasar di dalam negeri, bisa digantikan dengan produk impor. Dan juga lahan pertanian juga akan lebih mudah dikonversi atau lebih mudah dikuasai oleh pengusaha dan pemerintah. Yang kedua, di sisi pengupahan, Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial, untuk pengupahan sendiri banyak yang menentang RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini karena sebagai contohnya saja di dalam pengupahan itu banyak yang dianggap merugikan tenaga kerja. Salah satunya pekerja dapat dikontrak seumur hidup, dan ada pula yang lain yaitu untuk pengupahan tidak ada minimal pengupahan, tapi mereka itu dibayar bukan dari minimal pengupahan tapi dari jam kerja mereka. Nah, itu dianggap sangat merugikan di masa depannya. Dan yang kedua, untuk Serikat Pekerja sendiri akan ada pasal, dianggap ini pasal yang kontroversial, direncanakan akan ada pasal yaitu pasal 88 dan 151 yang menghilangkan peran Serikat Pekerja dalam negosiasi upah dan PHK. Nah, hal itu sangat buruk untuk tenaga pekerja. Dengan adanya dihilangkannya peran Serikat Pekerja, maka tenaga kerja tidak memiliki kekuatan negosiasi dan tawar-menawar seperti yang mereka miliki saat ini. Dan yang terakhir, untuk hubungan industrial, nah, walaupun pemerintah itu melandaskan undang-undangnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Serikat Pekerja menganggap RUU Cipta Kerja mencoreng nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan pemerintah dan pengusaha besar. Nah, pertentangan yang terjadi ini dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah. Selanjutnya, untuk saran sendiri, Omnibus Law, khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang membuat beberapa undang-undang pertanian, sebaiknya diselaraskan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip pangan dan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena usaha pertanian dan pangan berkaitan dengan pelindungan terhadap ketahanan pangan, dampak lingkungan, keselamatan dan kesehatan manusia, serta sumber daya genetik. Yang kedua, pemerintah juga sebaiknya melakukan negosiasi dengan pengusaha serta pekerja, serikat pekerja, petani, tenaga kerja, dan saling mendengarkan opini masing-masing sehingga akan mendapat jalan tengah. Nah, karena jika pro dan kontra ini terus berlanjut hingga ke depannya terhadap Omnibus Law ya, pro dan kontra terhadap Omnibus Law terus berlanjut ke depannya, maka akan merusak kepercayaan kedua belah pihak atau ketiga belah pihak antara pengusaha, pemerintah, dan tenaga kerja, sehingga nanti akan dapat menyebabkan kerugian-kerugian di masa depan, misalnya unjuk rasa atau
kemiskinan, bagi petani-petani yang tidak mengetahui hukum, yang bisa diperbodoh oleh pengusaha, yang bisa dirugikan oleh impor ataupun undang-undang lain yang ada di Omnibus Law ini. Baiklah, sekian dari kelompok 5, sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.